Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di JTK ID bersama saya Angga dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel ini. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan bantu tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel JTK ID. Oke, jadi di video kali ini tuh saya sebetulnya meniru rakitan PC yang dijual di marketplace yang budget basicnya itu ada di 1 jutaan. Tapi di sini saya tambahkan VGA juga, VGA bekas. Jadi mungkin nanti budgetnya di 2 jutaan. Ya, anggaplah ini 1-2 jutaan gitu ya. Dan kira-kira untuk PC ini nanti kira-kira bagaimana sih performanya, dan ini pun saya merakit PC menggunakan komponen-komponen yang kebanyakan ada di studio, yang mana nanti PC ini akan dipinjam dan digunakan untuk rekan saya ya, untuk kebutuhan pekerjaannya. Jadi di sini saya coba bantu merakitkan PC-nya dengan komponen yang kebanyakan seadanya dari studio ya. Dan kita akan langsung bahas untuk videonya. Let's go. Oke, jadi sebetulnya untuk di video rakitan PC kali ini ya memang kalau kita simulasikan dengan budget ini mungkin habisnya di 1-2 jutaan gitu ya. Dan ini kebetulan akan digunakan oleh rekan saya karena memang dia mau ya untuk kebutuhan bekerjanya ya, ada pekerjaan, jadi saya coba merakitkan PC buat beliau dan ini menggunakan komponen-komponen yang ada di studio, tapi memang kebanyakan hitungannya memang baru sih ya, tapi yang ada di studio. Dan nanti kita akan lihat seperti apa untuk komponennya dan apakah nanti bisa digunakan untuk bermain game ataupun untuk editing ringan ataupun untuk yang lainnya. Dan sebetulnya untuk kebutuhannya ini hanya untuk browsing aja ya, untuk browsing dan untuk multi tab gitu ya. Dan saat saya merakit PC ini kebetulan ada berbagai problem juga yang nanti akan saya coba jelaskan. Nah, untuk komponen yang pertama di sini saya gunakan prosesor. Nah, prosesor di sini kita gunakan Core i5. Wih, keren ya. Budget 1-2 jutaan pakai Core i5. Cuman sayangnya Core i5 ini generasinya banyak ya. Dari generasi 1 sampai sekarang gitu kan. Generasi 13 dan lain sebagainya itu udah ada. Dan sayangnya yang digunakan ini adalah Core i5 generasi ke-1. Mungkin buat sebagian yang awam hanya mendengar Core i5-nya saja. Ya memang tidak salah, tapi generasi 1 itu udah sangat lawas dan performanya sangat jauh dengan generasi yang paling baru tentunya ya. Tapi buat kebutuhan user kita kali ini atau untuk kebutuhan browsing tentunya Core i5 ini sudah cukup. Core i5 650 generasi pertama sudah cukup, bahkan untuk gaming ringan pun prosesor ini masih bisa lah ya. Ya maklum lah karena budgetnya 1-2 jutaan. Oke. Dan kita akan gunakan juga di sini motherboardnya yang tentunya yang sesuai dengan generasi pertama. Di sini kita gunakan motherboard dari Hose H55 yang ada di studio, dan di sini juga kita hanya menggunakan stock cooling atau CPU cooler dari Intel ya, bawaan yang orinya aja gitu ya. Jadi nggak pakai yang aftermarketan. Dan di sini juga kita menggunakan memori RAM. Memori RAM-nya di sini sebetulnya kita menggunakan yang 8 GB. Saya beli baru, tapi saat saya coba saat saya pasangkan ternyata ada masalah sehingga saya harus meretur barangnya. Dan untuk di video ini karena memang ingin segera rilis videonya dan juga PC-nya ingin segera cepat-cepat digunakan, jadi saya coba mencari memori RAM yang ada di studio. Ternyata susah juga memori RAM DDR3 di studio ya, tapi saya menemukan memori RAM dengan kapasitas 2 kali 2 GB, jadi totalnya 4 GB. Ini sementara pakai kapasitas 4 GB ya. Jadi nanti kita akan lihat lah performanya 4 GB seperti apa sembari nunggu memori yang lagi diretur ya. Nah, di sini kita gunakan storage gacha ya, SSD gacha dari RX 7 dengan kapasitas 240 GB. Ini juga sudah sering saya gunakan di video-video sebelumnya. Ya memang ini sebagai salah satu pengetahuan juga buat saya ya. Saya mengetes ya menggunakan RX 7 juga sudah hampir dari tahun lalu. Ya alhamdulillahnya nggak ada masalah. Walau ini banyak yang bilang ya sesuatu yang menakutkan, tapi alhamdulillah ketika saya gunakan belum ada yang rusak atau sesuatu lah, jangan sampai ya. Kita akan tes lah semua barang-barang yang mencurigakan kita akan tes terus ya. Untuk di JTK ID kita akan lihat kemampuan produk-produk yang mencurigakan sampai mana. Tapi ternyata SSD ini menurut saya udah cukup bagus ya untuk harga kelas yang low.
ya udah cukup bisa lah. Dan kita juga sandingkan dengan hard disk dengan kapasitas 500 GB untuk kebutuhan kita kali ini, penyimpanan cukup banyak. Dan ini tuh pastinya bukan yang baru, tapi ini garansi distributor 10 bulan ya. Kemungkinan ini refurbish ya. Dan di sini juga kita gunakan power supply-nya juga yang ada di studio. Di sini kita gunakan yang 400 watt dari Innovation ya kalau nggak salah. Kita pakai yang ada aja, ini cukup. Dan untuk VGA-nya ini opsional tambahan, kita gunakan VGA. Saya nemu VGA lawas di studio, yaitu adalah GT1030 dari MSI. Nanti kita akan lihat kemampuan Core i5 dengan RAM 4GB dan juga GT1030 untuk gaming, apa bisa, nanti kita akan lihat. Dan ini adalah salah satu tampilan yang cukup menarik ya, yaitu casingnya. Casing ini juga mendongkrak penampilan. Jadi walau ini PC-nya hanya 1 jutaan atau 2 juta, tapi berkat casing tampilan PC ini jadi cukup menarik. Nah, walau ini casing bukan yang mahal-mahal banget ya, ini adalah casing dari Armageddon Tron 1X. Armageddon 1X ini bisa mengcover untuk ITX, untuk MATX ya, untuk motherboardnya itu bisa ya, micro ITX. Jadi ini kalau kalian pasangkan motherboard ATX itu nggak muat. Jadi ya cukup kecil, cukup simple dan cukup menarik. Yang paling saya suka adalah dari segi desainnya. Dari segi desainnya sangat futuristik sekali di bagian depan ya, sangat dinamis dan juga terdapat adanya nyala-nyala LED rainbow ya. Jadi dia bergerak warna rainbow. Ini menandakan kelihatan banget PC gaming ya, walau harganya cukup terjangkau. Tapi tampilannya cukup diperhatikan dan juga nggak kalah penting di bagian samping ini sudah tempered glass atau sudah kaca. Jadi kelihatan sekali mewah ya, walau ini harganya terjangkau tapi casing ini desainnya bagus, kelihatan mewah dan sudah tempered glass di bagian samping ini. Dan untuk storage-nya juga ini cukup banyak. Saya cukup kagum juga ya dengan casing sekelas ini, dia bisa memuat 4 storage, yang mana kalau kalian mau pasangkan 2 SSD dan 2 harddisk itu juga bisa, atau kalian memasangkan seperti ini juga bisa ya, atau mau pasangkan misalkan 1 SSD dan 3 harddisk itu juga penyimpanannya ada. Jadi udah cukup banyak untuk penyimpanan. Dan untuk build quality-nya juga ini enggak yang tipis-tipis banget, ini udah cukup buat di kelasnya. Tapi untuk bagian kabel manajemen mungkin ini enggak terlalu yang lega-lega banget. Ini kalian harus pinter-pinter milih atau untuk merapihkan ya, pinter-pinter merapihkan untuk si kabel-kabel yang ada di belakang. Karena memang untuk PC seperti ini manajemen kabelnya ya nggak terlalu bagus-bagus banget. Dan untuk konfigurasi fan yang bisa dipasang di sini, kita bisa pasangkan fan 12 cm di bagian depan itu 2 pieces, dan 1 buah fan dengan ukuran 8 atau 9 cm di bagian belakang. Tapi untuk 9 ataupun 8 cm untuk yang RGB sayangnya agak susah menemukan ya. Di sini juga saya tambahkan untuk fan dari Armageddon juga Core 12 juga, di sini ada 2. Ini memang RGB atau rainbow static. Jadi ini nggak bergerak, tapi lumayan lah buat airflow, jadi lebih baik ya untuk si PC ini. Jadi untuk casing ini dia bisa mendongkrak tampilan PC yang harganya murah ya, harga PC 1-2 jutaan bisa jadi kelihatan mewah berkat dari casing ini. Dan casing ini juga udah tentunya support ya untuk USB 3 di bagian depan, juga konfigurasinya ada USB 3, ada jack audio dan juga untuk USB 2. Jadi ini udah cukup standar, udah cukup oke untuk casingnya buat kalian yang pengen casing yang gak terlalu gede-gede banget gitu kan, yang harganya juga masih terjangkau. Armageddon Tron 1X ini bisa jadi pilihan. Oke, mungkin untuk komponennya sudah saya jelaskan satu persatu, dan saya juga gak terlalu banyak untuk mengetes karena PC-nya pengen cepet-cepet diambil walau memori RAM-nya masih diretur ya. Saya akan coba tes menggunakan RAM yang 4GB tadi. Saya akan tes di sini. Kita coba di game GTA 5. Di GTA 5 ini ternyata untuk resolusi atau settingan 720p di settingan normal ya, ini normal aja, ternyata masih bisa mendapatkan FPS di atas 60. Ini memang di skenario awal, di scene awal, tapi FPS-nya cukup menyenangkan ya. Bisa di sampai 190, 70 ya, naik turun memang, tapi ini cukup nyaman walau RAM-nya hanya 4GB. Kalau RAM yang sudah 8GB mungkin saya bisa menyarankan kalian bisa mainkan ini di 1080p atau bahkan menaikkan settingan di high gitu masih bisa. Tapi ya untuk settingan normal seperti ini 1080p saya rasa masih bisa untuk di RAM 8GB. Jadi ini bisa menjadi gambaran lah buat kalian, walau ini memorinya hanya 4GB tapi ternyata bisa menjalankan game dengan lancar gitu ya.
Dan di sini juga saya coba tes game untuk di satu game lagi saja. Di sini saya coba tes untuk di game yang nggak terlalu berat seperti di PES 2021, di settingannya juga ini low di resolusi 720p, itu juga cukup lancar untuk dimainkan. Jadi nggak ada nge-lag, nggak ada patah-patah. Ya lumayan lah buat mabar-mabar sama temen gitu kan, main PES 2021 masih bisa dengan RAM 4 GB ternyata masih bisa. Jadi ini PC gokil banget lah. Untuk main game bisa, dan tentunya untuk productivity seperti editing casual, untuk editing YouTube ya, video-video ringan YouTube, ataupun untuk editing foto itu juga masih bisa. Jadi ini cukup ideal lah buat PC dengan budget di 2 jutaan. Walau ini nggak semuanya worth it ya, tapi ini bisa menjadi wawasan ataupun gambaran buat kalian yang punya budget 1-2 juta pengen rakit PC. Mungkin ini racikan-racikannya bisa ditiru, tinggal kalian modifikasi aja komponen yang kalian suka dan komponen kalian yang gak suka, dan ya itu semua pilihan buat kalian ya. Dan untuk harganya mungkin saya akan coba tampilkan di layar ya. Kira-kira estimasi komponen-komponen yang digunakan ini menghabiskan budget berapa sih gitu ya. Di sini saya asumsikan juga untuk harga PGA card adalah harga yang bekas, dan untuk harga-harga komponen lain menggunakan harga-harga yang ya kurang lebih harga-harga baru ya, harga-harga baru, karena ya anggaplah ini masih baru dan hanya untuk yang bekas itu hanya PGA card dan juga untuk prosesor ya. Oke, jadi untuk budget 2 jutaan ya ini masih cukup oke untuk digunakan ya, untuk gaming masih oke, untuk kerja masih oke gitu ya. Dan untuk konsumsi dayanya itu dia cukup rendah, hanya di sekitaran 120 watt saat gaming. Jadi ini cukup oke lah ya, untuk gaming hanya 120 watt. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian menjadi referensi kalian, dan silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam JTK ID and see you.